Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi semuanya. Hari ini seperti saya katakan tadi bahwa hari ini adalah Minggu Prapaskah yang kelima. Minggu depan sudah Minggu Palma, minggu di mana kita memfokuskan diri kita pada sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus. Tapi bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk mengarahkan diri kita, mempersiapkan diri kita untuk memasuki Pekan Suci. Dan saya mau mengajak kita semua mendalami arti penderitaan dalam pandangan Kristiani. Kerap kali penderitaan itu sesuatu yang ingin kita hindari di dalam hidup kita. Tetapi ini tidak jauh dari hidup kita, karena kita tidak lepas dari apa yang namanya penderitaan. Ada satu contoh menarik yang dialami oleh seorang yang namanya Viktor Frankl. Seorang psikiater yang menjadi korban Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua adalah peristiwa yang tragis, boleh dikatakan sebuah peristiwa penderitaan yang terbesar hingga saat ini sepanjang sejarah hidup manusia. Bagaimana tidak? Dikatakan bahwa korbannya itu ada sekitar 55 juta orang, ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan 60 juta orang korbannya Perang Dunia Kedua. Dan secara khusus Viktor Frankl sebagai seorang Yahudi menjadi korban dari kekejaman Nazi. Ya. Dia salah satu orang dari 6 juta orang Yahudi yang ditangkap oleh Nazi dan dimasukkan ke dalam kamp-kamp konsentrasi. Dan ketika dia masuk, dia melihat begitu banyak penderitaan di penjara itu. Dan dia mengatakan bahwa ketika orang mengalami penderitaan di situ, memang banyak orang yang mati. Tetapi dia mengatakan banyak orang yang mati karena putus harapan, karena putus asa dibandingkan mati karena kelaparan. Dia katakan demikian. Pada suatu ketika ada kabar bahwa mereka akan dibebaskan pada satu tanggal tertentu. Ternyata pada tanggal itu mereka tidak dibebaskan. Apa yang terjadi? Mereka putus asa dan dalam waktu yang singkat mereka mati. Memang kalau penderitaan itu kita tidak bisa maknai, ya, hidup ini sudah berat, ya kan? Makin berat lagi. Hidup sudah berat, makin berat lagi. Itu yang membuat kita ini semakin payah, ya. Semakin putus asa dan tidak bisa bergerak, bahkan orang yang putus asa yang merasa penderitaannya itu paling berat sedunia, ya, itu akan mengalami keputusasaan, lalu apa? Bunuh diri, mengakhiri hidupnya sendiri. Tetapi Viktor Frankl mengatakan demikian, bahwa hidup manusia itu tidak bisa dihancurkan oleh penderitaan, tidak. Tetapi hidup manusia dihancurkan oleh penderitaan yang tidak bisa dimaknai. Nah, sekali lagi, hidup manusia tidak bisa dirusak oleh penderitaan. Tidak bisa dihancurkan dengan penderitaan. Tetapi hidup manusia bisa dihancurkan oleh penderitaan yang tidak bisa dimaknai. Dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita lihat, banyak orang yang menderita. Tetapi mereka tahu untuk apa mereka menderita, sehingga mereka dengan sukarela melaluinya. Misalnya ibu-ibu di sini, ya, yang ibu-ibu itu kan hamil 9 bulan, ya kan? Ya. Hamil 9 bulan dan harus menanggung penderitaan yang begitu hebat. Ya. Apalagi saat melahirkan, itu kan perjuangan antara hidup dan mati. Ya kan? Ini bukan penderitaan yang remeh-temeh. Tetapi karena seorang ibu tahu bahwa dia menderita untuk sesuatu yang bernilai, sesuatu yang bermakna, dia rela berkurban. Mungkin untuk supaya garis keturunannya yang masih ada, mungkin untuk membahagiakan keluarga, ya, untuk kebahagiaan orang lain, atau karena dia punya harapan. Sehingga dia dengan rela menjalani penderitaannya. Mungkin juga seorang bapak yang mau menderita, bekerja keras, banting tulang. Karena dia tahu bahwa dia bekerja tidak sia-sia. Juga misalnya seorang pasangan suami istri yang punya anak yang mohon maaf
yang berkebutuhan khusus. Itu pasti penderitaan yang begitu dalam. Ya, ini benar-benar sulit ya. Tetapi karena suami istri ini mengasihi anaknya, dia mau berkurban, mereka mau berkurban, maka orang tua ini menjalani penderitaan dengan suka rela. Sekarang saya mau mengajak kita, apa sih yang menjadi sumber penderitaan? Ya. Ada beda antara penderitaan dengan sakit ya. Kalau sakit itu sumbernya karena biologis ya. Misalnya sakit misalnya sakit gigi ya kan, mungkin ada gigi yang bolong di situ ya. Nah itu kan karena biologis ya. Atau sakit karena tergores, itu kan karena biologis. Dan puji Tuhan hingga saat ini kan teknologi kedokteran itu kan berkembang, ada begitu banyak obat. Pertanyaannya adalah apakah penderitaan itu masih ada? Masih ada. Karena orang yang sakit belum tentu dia menderita. Orang yang sakit belum tentu dia menderita. Tetapi orang yang sehat bisa dia menderita. Contohnya apa? Seorang yang tidak punya pacar misalnya. Itu menderita benar ya. Jomblo gitu ya. Enggak sakit? Enggak sakit. Tetapi dia menderita ya kan. Makanya banyak orang ya, Romo doakan supaya punya pacar. Saya menderita betul ya. Tolong doakan ya. Dia nggak sakit. Misalnya juga orang yang dan sebagainya lah ya, mikir sendiri itu ya. Tetapi saya mau menyebutkan bahwa ada perbedaan antara menderita dengan sakit ya. Nah misalnya juga, ini karena apa? Karena ada keinginan yang kita miliki itu tidak terpenuhi ya. Misalnya seorang yang mau punya uang banyak ya kan. Keinginannya nggak terpenuhi, dia menderita. Tetapi ada orang yang punya uang sedikit tetapi bahagia ya. Ada seorang yang mengejar jabatan ya. Jabatan nggak dapat ya kan. Dia menderita. Tetapi ada orang yang pekerjaannya sederhana, dia nggak menderita ya. Tergantung keinginannya. Nah biasanya orang yang keinginannya itu tidak tercapai itu menderita ya. Dia mengalami penderitaan ya. Nah kalau sakit itu kan masalah biologis ya. Tetapi kalau penderitaan itu masalah apa? Masalah moral, spiritual ya. Masalah akal budi ya. Kalau misalnya ada sesuatu persoalan, lalu akal budi saya mengatakan, saya tidak mengerti mengapa saya harus mengalami kesulitan ini. Lalu saya tidak menemukan jawabannya, saya menderita. Tetapi kalau saya dengan akal budi saya paham bahwa saya harus menderita, saya harus berkurban, dia tidak akan mengalami penderitaan. Ya. Nah, juga orang karena itu ya, orang yang tidak terpuaskan nafsunya, ya, itu orang bisa menderita. Ya. Lalu juga orang itu bisa menderita karena apa? Karena memang siapapun kita, ya kita ini lemah ya. Usia manusia itu menurut pemazmur itu mengatakan berapa usia manusia? 70 tahun atau 80 jika kuat. Itu pun penuh dengan penderitaan, penuh dengan sakit, ya kan? Maka kita semakin tua ya umur ini, ya akui bahwa kita lemah dan rapuh, ya. Kita punya kerapuhan. Nah, itu yang menjadi sumber penderitaan kita, ya. Kita enggak perkasa lagi ya. Kita enggak gagah perkasa lagi. Kita enggak kuat lagi dan ini harus kita terima ya. Juga orang mengalami penderitaan ya karena memang kelekatan ya, begitu lekat. Ada orang yang begitu menderita karena ada satu barangnya yang hilang. Dia pikirin, aduh di mana barang itu, ya nggak bisa tidur ya, nggak nyaman. Kenapa? Dia lekat dengan barang itu. Tetapi saya satu ingat ada kesaksian satu orang ibu yang dia dirampok ya. Dia dirampok, perampok itu datang ya. Dia memegang pisau. Lalu ibu ini bilang apa? Oh Pak mau merampok ya? Silakan Pak, ambil saja barang saya. Ambil loh. Oh ibu ini nggak menderita ya kan? Silakan Bapak. Oh iya di situ ambil barangnya, ambil aja ya. Dia nggak lekat ya. Dia nggak menderita. Tetapi ada satu orang misalnya uangnya hilang saja. Dia mikir, dia stres ya. Mengapa dia lekat?
lekat dengan barangnya itu. Nah, kelekatan ini yang membuat orang menderita. Ya. Juga kelekatan terhadap orang. Ya. Misalnya ada seorang yang begitu dekat, begitu lekat dengan ibunya. Lalu pada suatu ketika ibunya dipanggil oleh Tuhan, dia bisa menderita begitu hebat. Mengapa? Dia terlalu lekat dengan ibunya. Apa enggak boleh mengasihi ibu, mengasihi orang tua? Boleh, boleh. Ya. Tetapi ingat bahwa Tuhan mengasihi ibu kita, orang tua kita lebih daripada kita sendiri. Persoalannya kita begitu lekat dengan orang tua kita. Sehingga ketika orang tua kita dipanggil, seakan-akan dunia ini roboh, ya, dunia ini hancur. Nah, itu mengalami penderitaan. Karena apa? Kelekatan. Ya. Juga yang menyebabkan kelekatan itu adalah kelekatan karena mengingat-ingat, menyimpan sakit hati. Nah itu, ya, menyimpan luka batin, menyimpan kesalahan orang lain, menyimpan sakit hati, itu juga menderita. Ya. Sayangnya banyak orang senang menyimpan sakit hati itu ya. Senang kalau benci orang, ya. Senang sekali ya. Wah, penuh perhatian terhadap orang yang dibenci itu, benar. Dia punya kepedulian khusus terhadap orang yang dibenci. Itu ya. Paling senang kalau orang yang dibenci itu celaka. Wah, dia bahagia ya. Tetapi kebahagiaan yang palsu. Dan dia mengalami, ini orang-orang yang mengalami penderitaan yang sia-sia. Ya, yang membuat hidup ini sudah berat, makin berat. Penderitaan yang tidak artinya, tidak maknanya dan memberikan kehancuran. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat tentang makna penderitaan secara Kristiani. Ya. Bagaimana kita mendalami arti penderitaan berdasarkan sabda Tuhan. Ya. Pertama, penderitaan seringkali dikaitkan dengan hukuman Tuhan. Ya. Orang yang jahat akan menderita karena dia dihukum. Orang yang baik akan bahagia, ya, karena dia mendapatkan ganjaran. Iya, ini memang benar, ya. Tetapi juga, ya, ada orang-orang yang karena kesalahannya sendiri menderita. Contohnya apa? Bawa mobil, nyetir, ya kan, nggak tahu aturan, ngebut, akhirnya nabrak, ya. Lalu dia mengatakan ini hukuman Tuhan. Bukan, ini kesalahanmu sendiri. Mengapa kamu tidak hati-hati? Ya, gitu. Misalnya orang yang jalannya itu tidak hati-hati lalu jatuh, lalu mengatakan hukuman Tuhan, tidak, itu kesalahanmu sendiri. Ya, tidak, ya. Nah, memang ada yang mengatakan memang ya Tuhan bisa saja menghukum ya, tetapi ya jangan melemparkan ini tanggung jawab ini kepada Tuhan. Misalnya rokokan, lalu paru-parunya jadi rusak. Itu tanggung jawab kenapa merokok, itu kan? Tanggung jawab sendiri, ya kan? Istirahat nggak teratur, minum-minuman keras, terus tubuhnya jadi lemah, itu salahnya sendiri. Ini bukan hukuman Tuhan. Kamu menghukum dirimu sendiri, kita menghukum diri kita sendiri, ya. Apa-apa salah Tuhan, apa-apa salah Tuhan. Tapi ada juga yang suka nyalahin setan, ya. Ini ya, nyalahin setan. Misalnya, aduh, saya ini berzinah ya. Ini gara-gara bujukan setan. Wah, saya selingkuh gara-gara bujukan setan. Ya, saya korupsi karena bujukan setan. Wah, saya misalnya ini karena bujukan setan. Wah, kalau setan kayak gini kayaknya bisa tobat juga ya setan. Apa-apa salahnya dia. Udahlah minta pensiun aja setan itu ya. Karena semuanya disalahkan oleh setan, disalahkan kepada setan. Padahal tidak. Ya, memang penderitaan itu adalah hukuman dari Tuhan. Ya. Tetapi ketika Tuhan memberikan hukuman, itu ada maksudnya. Supaya apa? Kita bertobat. Ya. Kita diberikan kesempatan untuk bertobat. Ada lagi yang mengatakan, waduh saya menderita karena saya dicobai oleh Tuhan. Tidak, Tuhan tidak pernah mencobai. Ya. Kitab Yakobus 1 ayat 13-15 ya mengatakan demikian ya. Janganlah seseorang berkata bahwa pencobaan ini dari Tuhan, dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan dia sendiri tidak mencobai dirinya. Dia mencobai siapapun. Tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri sehingga dia diseret dan dipikat olehnya. Nah ini dia ya. Apabila keinginannya itu dibuahi,
dia melahirkan dosa. Ya, apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi orang itu diseret bukan oleh Tuhan. Oh, Tuhan mencobai saya. Tidak. Itu dicobai oleh keinginan kita sendiri. Ya. Oleh diri kita, keinginan kita sendiri. Ya. Misalnya, seorang yang lihat video gitu ya, video porno ya. Waduh, Tuhan itu mencobai saya. Padahal kamu yang buka-buka video. Wah, Tuhan membiarkan saya dicobai. Enggak, kenapa kamu buka-buka video itu? Ya kan? Ini kamu, makin keinginannya itu menyeret dia. Oh itu ya, Tuhan mencobai. Enggak, itu keinginanmu sendiri. Sehingga saya menderita, keluarga saya menderita. Karena itu saya selingkuh, saya pergi ke pelacuran. Itu gara-gara Tuhan. Tidak. Itu karena keinginan kita sendiri. Itu kita yang membuat kita menderita. Ya. Penderitaan itu bukan cobaan dari Tuhan. Ya. Tetapi dalam penderitaan itu ya Tuhan itu sebenarnya memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Ya. Tuhan menaruh belas kasihan. Ya. Lalu poin yang berikutnya dari dokumen yang ditulis oleh seorang kudus yang besar yaitu Santo Yohanes Paulus II, Salvici Doloris. Ya. Paus Yohanes Paulus II mengatakan pertama, penderitaan itu karena hukuman Allah. Ya, gitu. Yang kedua, penderitaan itu adalah karena kasih. Nah ini dia ya. Lihat Yesus yang dipalpat di salib. Inilah kasih Allah itu. Ya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengutus putranya yang tunggal. Ya, untuk apa? Untuk kita. Untuk menyelamatkan kita. Ya. Jadi Yesus menderita karena kasih. Jadi penderitaan Yesus itu bukan karena hukuman. Yesus tidak pernah dihukum. Tidak. Dia menderita karena kasih. Sama seperti ibu-ibu yang hamil yang mau menderita karena kasih. Sama seperti suami istri yang mau menderita demi anaknya. Supaya anaknya itu berhasil. Supaya anaknya itu sekolah yang baik. Supaya anaknya itu dapat makanan yang bergizi. Ya, karena kasih. Jadi penderitaan itu bukan hukuman. Tapi penderitaan itu adalah bukti kasih. Seorang pribadi kepada yang lain. Yesus membuktikan ini. Saya ingin bercerita tentang seorang guru yang mengajar di sebuah kelas katakumen. Ya. Guru ini mengajar di situ ada banyak ibu-ibu, ada bapak-bapak juga yang mau jadi Katolik. Lalu guru ini ngomong, coba Bapak Ibu jawab, jalan salib itu yang perhentian keempat itu apa peristiwanya? Kemudian mereka menjawab, yang keempat itu apa peristiwanya? Bunda Maria bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, lalu guru itu mengatakan, coba ketika Bunda Maria bertemu dengan putranya Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Maria? Wah, mulailah mereka berpikir, lalu refleksi, lalu bertanya, lalu menjawab. Seorang ibu mengatakan demikian. Kalau saya jadi Bunda Maria, saya akan mengatakan, mengapa harus saya? Mengapa Allah menghukum anakku? Lalu guru itu mengatakan, salah, jawabanmu salah. Lalu ibu yang kedua mengatakan, kalau saya jadi Bunda Maria, saya akan berseru kepada Allah, ini tidak adil, ini kekerasan, ini tidak adil, kita harus menuntut keadilan. Itu juga salah. Lalu akhirnya seorang ibu yang ketiga yang saleh ya, sering doa rosario ya kan, sering datang ke tumpang gitu kan. Lalu dia menjawab, ya, saya tahu jawabannya. Saya akan menjawab kepada anak saya, teruskan anakku, karena ini adalah jalan menuju kemuliaan. Engkau akan menerima mahkota kemuliaan melalui penderitaanmu ini. Benar ibu, ibu tidak sia-sia pergi ke tumpang. Jadi penderitaan Yesus itu adalah apa? Sebuah kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan. Ya. Sesuatu penderitaan yang tidak sia-sia.
penderitaan yang mulia, penderitaan yang agung karena penderitaan yang didasari oleh cinta kasih dan mendatangkan penebusan bagi umat manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu dalam Injil pada hari ini, ketika Yesus menyatakan penderitaan, dia mengatakan, jiwaku terharu. Ini mungkin kurang cocok, tapi lebih cocok mungkin dengan kata, jiwaku guncang dan gelisah. Karena mau menderita. Sama dalam Injil Sinoptik, Injil Matius, Lukas itu mengatakan, di Taman Getsemani Yesus berkatakan, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Kita ini belum pernah mengalami atau sudah pernah mengalami. Sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ya. Gundah gulana begitu tergoncang. Ya. Tetapi Yesus mengatakan, apakah aku mau minta supaya Allah menyelamatkan aku? Kalau dalam bahasa Injil yang lain, ya Bapa, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendak. Yesus tidak meminta supaya penderitaannya diambil oleh Allah Bapa. Tidak. Tetapi dia mengatakan jadilah kehendak. Karena dia tahu bahwa penderitaan ini, penderitaan yang mendatangkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Penderitaan yang dijiwai oleh cinta kasih. Dan Yesus tidak mundur dari penderitaan. Dia bagaikan biji gandum yang mati dan mendatangkan banyak buah. Dan begitu banyak orang yang begitu terpesona, begitu kagum akan Yesus ini. Sehingga mereka rela meninggalkan segala sesuatu, mengikuti Yesus dengan setia. Meskipun banyak penderitaan sekalipun, karena mereka tahu bahwa penderitaan mereka juga bernilai. Paulus mengatakan demikian. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang dalam penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Paulus memaknai penderitaannya dengan penderitaan Yesus. Dia sudah menemukan makna penderitaannya, karena itu dia bersuka cita. Maka penderitaan yang dimaknai secara positif itu menambahkan kekuatan bagi Paulus untuk terus berjalan bahkan menderita lebih berat lagi. Dan dia mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dalam nama Yesus dia menanggung penderitaannya. Dan juga dia bisa melihat bahwa kemuliaan yang akan datang menjadi ganjaran kesetiaan dalam penderitaan demi Yesus. Dia mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Kita akan mendapatkan hadiah. Sama seperti misalnya seorang anak yang dijanjikan oleh bapaknya sebuah hadiah. Dek, nanti papa kasih ini ya. Oh iya benar, oh iya, ya. Oh dia sudah senang. Apakah hadiahnya, ganjarannya sudah ada? Belum ada. Tetapi dia percaya pada bapaknya itu baik bahkan akan menepati janji, ya dia sudah bersuka cita. Dan dia begitu dikuatkan, dia begitu bersemangat. Karena janji pada bapaknya yang berjanji. Dan sungguh menarik kalau bicara soal perjanjian. Ya, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Dan Santo Irenaeus menyebutkan kalau kamu mau memahami perjanjian lama yang begitu tebal itu, yang mungkin sulit bahasanya itu, pahami perjanjian aja. Ya, Santo Irenaeus mengatakan demikian. Ya. Dan sepanjang perjanjian lama itu terjadi, ya itu perjanjian-perjanjian. Perjanjian Allah dengan Adam, perjanjian Allah dengan Nuh, perjanjian Allah dengan Musa, perjanjian Allah dengan Nabi ini, perjanjian Allah dengan ini. Dan yang menarik adalah perjanjian Allah dengan Musa. Ya. Intinya gini, intinya bahwa Allah itu mengatakan, aku akan menjadi Allahmu, kamu akan menjadi umatku. Perjanjiannya itu. Ya.
Dan untuk itu Musa itu mengadakan ibadat ya. Dia pakai darah anak domba ya. Sebagian dia percikin di ruang Maha Kudus ya, di altar itu ya. Tetapi sebagian dia perciki di mana? Di umat ya. Saya pernah melihat upacara adat itu darahnya darah babi ya. Itu dipercikin. Nah, darah itu dipercikin di mana? Di ruangan di rumahnya itu ya. Percikin ya. Ini tanda perjanjian ya. Nah, bukankah kalau kita buat satu perjanjian itu ada yang namanya perjanjian darah persaudaraan ya. Misalnya kita mau bersaudara dengan orang lain. Orang itu bisa beleh tanahnya, lalu keluarin darah, lalu orang yang lain itu beleh tanahnya juga, lalu diginiin ya kan. Ini kita berjanji, kita bersaudara. Itulah yang dilakukan Allah dengan umatnya. Tetapi perjanjian ini selalu dilanggar oleh bangsa Israel. Allah itu selalu menepati janjinya. Tetapi bangsa Israel selalu tegar tengkuk. Tegar tengkuk, melanggar lagi. Tetapi dalam bacaan yang pertama hari ini, melalui Nabi Yeremia, Allah mengatakan, aku akan mengadakan perjanjian yang baru. Ya. Perjanjian yang akan kuadakan dan akan aku tuliskan ya di dalam hatimu. Kalau perjanjian lama itu dituliskan di luar diri kita, yaitu dalam loh batu. Tetapi perjanjian baru itu dituliskan, digoreskan di hati kita. Ya. Dan itu dilakukan oleh Yesus ketika Yesus wafat di salib. Perjanjian itu tidak ada di luar diri kita, tapi dalam diri kita. Ya. Yesus mati untuk kita, dia mengutus Roh Kudus. Lalu Roh Kudus itu hadir dalam diri kita, Allah hadir dalam diri kita. Dan dia menorehkan perjanjian ini. Dan dia mau mengatakan, aku telah memercikan darahku. Bukan darah anak domba biasa, bukan hewan biasa, bukan babi, bukan anjing, bukan ayam. Tetapi ini darahku, darah Allah yang mendatangkan keselamatan. Dan itu diulangi dalam setiap ekaristi. Seorang imam mengangkat piala dan mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu demi pengampunan dosa. Penderitaan Yesus yang ditorehkan di dalam hati umat beriman hendaknya mengingatkan akan janji-janji Allah, bahwa Allah selalu menyertai umatnya. Allah itu baik, Allah itu akan menolong, Allah itu akan menebus, Allah itu. Maka Paulus, Petrus juga mengingatkan kita bahwa kita dipanggil juga untuk ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Apabila kita menyatukan diri kita, kita juga mau berjanji, Tuhan, Engkau telah berjanji pada saya juga mau berjanji bahwa saya juga mau setia mengikuti Engkau dalam untung, dalam malang. Saya mau membuat penderitaan saya bermakna, bernilai, daripada stres, daripada putus asa lalu bunuh diri. Penderitaannya tidak bermakna. Tetapi ketika kita menyatukan diri kita dan ingat janji Tuhan itu ditorehkan di dalam hati kita, maka kita dengan gembira, dengan bersukacita, meskipun ada perjuangan, ada pergumulan, kita juga mau menderita karena Yesus dan demi Yesus. Penderitaan harus dimaknai sesuai kehendak Allah. Penderitaan memiliki makna menyelamatkan karena Yesus menyelamatkan terutama dalam penderitaannya. Penderitaan bukanlah cobaan dari Allah, bukan juga selalu hukuman dari Allah, tetapi melainkan bisa menjadi sebuah perwujudan kasih Allah yang paling mendalam. Sekaligus kasih kita yang paling mendalam kepada Allah dan sesama.